Rasulullah mendidik keluarganya untuk bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya untuk beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kewajiban pertama kepala rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Menjaga mereka dari api neraka dengan mengajarkan agama, dengan memerintahkan mereka menjalankan perintah Allah, mengingatkan mereka menjauhi larangan Allah, menjelaskan kepada mereka halal dan haram. Apakah berdosa apabila kita meninggalkan teman yang buruk tanpa memberitahukan kebaikan padanya? Kalau Anda bisa berdakwah, silakan berdakwah, tapi jangan sampai Anda yang didakwai, ya. Jangan sampai Anda yang didakwai ditarik. Orang yang naudzubillah min dzalik pernah menghisap, memakai yang terlarang, obat-obat terlarang, itu kalau ada temannya yang tobat, itu tidak ada yang lebih sedih dari dia. Dan dia akan berupaya untuk menarik kembali kepada dunia kelam tersebut. Maka hati-hati, ya, Anda ingin berbuat baik, tapi ternyata Anda diseret kepada yang kembali kepada perbuatan semula, maka Anda tidak mengapa meninggalkannya, ya. Bahkan kadang-kadang wajib meninggalkannya. Anda kalau peringatkan, ingatkan. Bisa dengan WA, bisa dengan SMS, bisa. Dan mesti harus kumpul lagi, ketemu lagi. Kalau kita masuk musola, ada perintah tahiyat masjid nggak Ustadz? Bu, musola di Indonesia itu ya masjid. Musola di Indonesia itu apa? Masjid. Ya. Ingat Bu, syarat masjid itu harus di tanah wakaf. Allah berfirman, wa annal masajida lillah. Dan bahwasanya masjid itu untuk Allah. Karena itu untuk Allah dan milik Allah, berarti tanahnya harus wakaf. Maka kalau tanahnya tidak wakaf alias milik pribadi, itu tidak disebut masjid. Dan tidak perlu sholat tahiyat masjid, walaupun masjidnya besar. Iya, kalau ternyata itu bukan tanah wakaf. Kalau tanah wakaf dan itu dibangun masjid di atasnya, itulah masjid. Dan kita disyariatkan tahiyat masjid walaupun masjidnya kecil. Mana lebih utama, berbuka dengan air putih atau dengan yang manis jika tidak ada kurma? Rasulullah SAW jika berbuka, dia berbuka dengan kurma basah namanya rutab. Andai kata tak ada kurma basah, dengan kurma kering. Tak ada kurma kering dengan air. Maka antum mana lebih utama, berbuka air atau manisan? Air dulu baru manisan. Ya, Ustadz, apakah rumah yang dibeli dengan harta riba bisa dibersihkan dari dosa riba? Bisa dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taubat daripada apa yang telah kau lakukan dahulu kala. Sudah selesai, rumah dah terbeli, sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersedekah, berinfak, semoga Allah merahmatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara melaksanakan sholat witir yang sesuai sunnah? Sholat witir adalah sholat 3 rakaat atau 1 rakaat atau 5 rakaat. Witir artinya ganjil. Sholat witir adalah sholat yang rakaatnya ganjil. Adapun yang dilakukan Rasulullah, biasanya Rasulullah di rakaat pertama Rasulullah membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua Rasulullah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga Rasulullah membaca Qul huwallahu ahad. Adapun tata cara sholatnya sama saja, cuma niatnya yang beda. Anda harus meniatkan sholat witir 2 rakaat, salam tambah 1 rakaat, atau langsung 3 rakaat juga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ya. Melanjutkan pertanyaan tadi. Ya. Ada hadis mengatakan, kenali dirimu maka engkau akan kenal Tuhanmu. Pertama, penjelasan hadis itu adalah palsu. Makanya Masya Allah, antum pernah dengar atau alhamdulillah kalau memang baca, Syekh Albani punya kitab silsilah ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah.
Nomor satu hadis apa Pak? Ini. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Palsu, udah selesai ya, clear. Bagaimana hukumnya dalam satu barang dua harga? Cash 2 juta, kredit 1 tahun 3 juta. Terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini. Ada sebagian ulama memandang seperti ini tidak boleh. Namun mayoritas ulama memandang yang model itu boleh. Dengan catatan kita pastikan kita mau mengambil nilai yang mana. Akad kita itu mau mengambil yang cash, yang nilai 2 juta atau yang nilai 3 juta. Ya, dan itu flat. Afuwun yuhibbu man ya'fu anhum. Allah itu memiliki nama Afuwun. Afuwun. Dia mencintai hamba-hamba yang mudah memaafkan orang lain. Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Itu sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali Allah semakin tambahkan kemuliaannya. Sifat pemaaf dicintai oleh Allah. Maka Allah mencintai hamba-hamba yang pemaaf. Jadi teman-teman sekalian, sadarilah mati akan datang dan jadilah seperti Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Waktu ditanya, "Ma ra'yuka bil maut?" Apa pendapat Anda dengan kematian? Kata beliau, "Marhaban bil maut." Selamat datang kematian. Apa yang saya mau takutin? Apa yang dia mau takutin kalau selama hidupnya dari bangun tidur sampai tidur semua ketaatan? Pastilah terbalik, orang rindu, gitu kan? Orang momen itu rindu. Jadi memang teman-teman sekalian, mati itu akan dilaluin. Dan memang mati sebuah pintu, kita harus laluin. Tanpa mati tidak bisa. Tapi orang beriman tahu, mati itu justru kebahagiaan buat dia. Karena semua yang bertahun-tahun dia kerjakan, dia akan panen di sana. Semua kehidupan abadi ada di sana, maka dia rindu dengan mati. Tidak perlu takut, gitu kan? Toh akan datang. Jadi harusnya difahami masalah-masalah seperti ini. Ada pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV dari Batu Licin, Kalimantan Selatan, atas nama Ahmad Fauzan. Bolehkah seorang muslim membunuh seorang dukun? Baru tadi dijawab. Ya, dukun, tukang sihir, peramal yang melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Tidak boleh kita asal membunuh. Sekali lagi, tidak boleh asal bunuh. Kalaupun di dalam Islam ada hukum untuk boleh dibunuh, entah qisas, ya. Ustaz, bapak saya dibunuh, maka saya balas bunuh bapaknya dia. Bukan sembarangan seperti itu, nanti jadinya hukum rimba. Islam tidak mengajarkan keruwetan seperti itu, tidak. Semuanya diatur dengan disiplin. Serahkan kepada pemerintah kaum muslimin, maka ketika mereka menetapkan, itulah yang menjadi keputusannya. Wallahu a'lam. Kalau kita tahu ada dai yang menyuruh kepada bertentangan dengan dakwah salaf, jangan diundang. Kita amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, para ulama mereka nulis buku untuk mengkokohkan akidah salaf bagi umat. Kalau kita tahu ada orang suka mencela akidah salaf, ya, kemudian suka menuduh salaf yang tidak-tidak, jangan diundang. Kalau diundang gimana? Ente nebarin syubhat. Tanggung jawab di hadapan Allah besar, tanggung jawab di hadapan Allah besar, ya. Itu enggak benar seperti itu. Tolong dinasihati, jangan seperti itu, ya. Nah, kalau orang tersebut tidak memerangi akidah salaf, ya tidak jadi masalah. Tapi kalau jelas dia mencela akidah salaf, kemudian menentang akidah salaf, maka jangan diundang. Apakah pahala ikhlas bisa berubah karena godaan syaitan? Misal ibadah umrah sudah ikhlas dan khusyuk. Karena dapat pertanyaan dari teman tentang ibadah umrah, karena itu rasa sombong terbesit. Apakah pahala umrah haji bisa rusak? Tidak. Jadi kalau ibadah sudah selesai, itu sudah selesai. Namanya riya itu ibadah yang dilakukan tatkala sedang kita melakukannya, ya. Itu riya, tatkala sedang melakukan.
Tapi kalau sudah selesai berarti sudah selamat. Nah, kalau kita riya itu dosa tersendiri. Tidak ada kaitannya dengan apa? Kita sombong, kita riya, kita sombong, itu dosa tersendiri, tidak ada kaitannya dengan amalan yang sudah kita selesaikan. Maka kita istighfar dari sini. Adapun haji kita yang sudah selesai, umrah kita sudah selesai, tidak ada kaitannya. Kalau memang niatnya suci, bekerja keras untuk memberangkatkan orang tuanya berangkat haji, benar-benar tulus, bagaimana akan bisa dikatakan mengejar dunia? Toh dia bekerja keras untuk memberangkatkan orang tuanya untuk berangkat haji. Tapi apakah ini benar-benar seperti itu atau hanya ngeles? Allah tahu loh cita-cita kita, Allah tahu isi hati kita. Kita bekerja sebenarnya untuk kita, dengan sedikit harapan nanti kalau orang kita punya harta banyak, kita bisa berangkatkan orang tua kita pergi haji. Soal niat Allah tahu takarannya, soal niat Allah tidak bisa dibohongi. Tapi kalau kita bekerja sebenarnya untuk diri kita, kalau ada nanti sisa-sisa daripada harta kita berangkatkan orang tua kita, Allah pun tahu niat kita itu. Tapi kalau niatnya benar-benar seperti yang tadi, sengaja bekerja keras, ngumpul harta untuk berangkat haji orang tuanya, berangkat membagikan orang tua dengan berangkat haji, maka ini hal yang luar biasa. Ketika dicek cuman haha hihi haha, untuk apa? Padahal Nabi SAW mengatakan wala tukthiru dhahik, jangan terlalu banyak ketawa. Fa inna kathrata dhahik tumitul qalba, karena banyak ketawa itu mematikan hati. Ustaz, tapi kan yang ketawa jempol saya mingkem kok ketika bahaya. Tetap aja waktu habis. Nabi kan mengatakan dalam hadis Tirmidzi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang, salah satu ciri kualitas agama kita itu bagus, kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau sudah obrolan di grup nggak jelas, apalagi cenderung haram, cut, selesai. Menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina satu ayat Al-Quran, menghina satu ajaran Islam, sepakat seluruh ulama pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam, walaupun dia bukan musyrik, walaupun dia tidak pernah menyembah kepada selain Allah, walaupun dia tidak mengakui peribadahan kepada selain Allah, dia tidak menduakan Allah, tapi dia menghina Allah atau menghina Rasulullah SAW, atau menghina satu ayat Al-Quran atau satu hadis Nabi SAW, atau menghina satu ajaran Islam, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Apakah termasuk munafik jika kita tidak menyukai sifat teman tapi tetap berbuat baik? Tidak, justru ini bagus sekali. Ini bagus sekali. Sangat bagus sekali. Berarti antum nggak tahu munafik itu apa. Munafik itu kafir. Munafik itu kafir, tapi pura-pura sholat, pura-pura jihad, pura-pura jumatan. Nah, itu munafik. Ya, hatinya apa, ngomongnya apa, itu bukan munafik. Ya, justru bagus sekali. Antum benci sekali kepada si fulan karena kelakuannya buruk, tapi antum senyum, memberikan salam, itu bagus kan? Bukan munafik. Ustadz, bolehkah berbohong untuk menyembunyikan amal? Tidak boleh. Bohong dosa, tidak boleh. Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hatilah kalian dengan berdusta. Sungguhnya dusta itu mengantarkan kepada kefajiran, dan sungguhnya kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Maka tidak boleh berdusta. Kita boleh melakukan tauriyah seperti sebagian salaf tadi, ya. Tatkala dia bangun tidur, dia membuat kesan seakan-akan dia baru bangun dengan menggeliat, ya, dari bangun tidur, supaya tidak diketahui kalau dia sholat malam. Seperti ini boleh, tidak berbohong, memang dia baru bangun tidur, ya. Tapi kalau ditanya tadi, kau bersedekah atau tidak? Ya, boleh kita jawab, ya. Untuk apa kau tahu sih? Ngapain tahu urusan orang gitu? Apa urusanmu gitu, ya. Ini boleh aja kan, ya. Kalau kita takut riya, ya. Tapi kalau memang terpaksa kita jawab, ya, alhamdulillah tadi saya bersedekah. Alhamdulillah. Allah mudahkan saya, ya. Ya, kalau bukan karena Allah saya tidak bisa bersedekah. Jadi jangan sampai berdusta, jangan sampai berdusta.
Apakah salat sunnah qabliyah 2 rakaat sebelum salat wajib boleh dilaksanakan dengan salat sunnah setelah berwudu, diniatkan double? Boleh. Satu lagi boleh dengan niat salat tahiyatul masjid. Jadi qabliyah tahiyatul masjid plus setelah wudu, jika memang saat itu setelah berwudu. Jadi gugur tahiyatul masjid, gugur salat sunnah qabliyah wudunya, salat sunnah setelah wudunya dengan melakukan qabliyah. Kenapa yang dipilih qabliyah? Karena di antara salat yang paling afdol di antara salat sunnah tadi adalah qabliyah ini. Maka qabliyah yang harus didahulukan. Sehingga diniatkan qabliyah, namun ikut gabung niat juga tahiyatul masjid dan salat setelah wudu. Termasuk puasa Arafah jatuh hari Senin boleh. Puasa Asyura jatuh hari Kamis boleh. Berdoa dan berzikirlah kepada Allah penuh dengan khusyuk tadarruk tanpa mengeraskan suara. Naam, tadarruan wa khufatan dunal jahr. Khusyuk dan lirih tanpa dikeraskan. Maka Nabi dan para sahabat yang datang riwayatnya dari mereka dengan sahih, zikir ya setelah salat itu adalah zikir dengan suara yang lirih dan dibacakan masing-masing. Ya, dengan suara yang lirih. Apa-apa suara tidak mengeraskan suara. Tapi maaf ya, Masya Allah ya, banyak kita saksikan di tengah masyarakat kita, Masya Allah ya, dengan pakai speaker suara keras bersama-sama imam dan makmum berbareng-barengan. Menurut kita sih bagus, tapi tadi standar agama ada dalilnya enggak, ada contoh tidak, ada tuntunan apa tidak ya. Jadi kita nih kaum muslimin, Islam banyak tapi iman sikit. Tidak percaya? Hah? Banyak yang Islam tak iman sikit. Buktinya berapa macam? Coba lihat sekarang, mana yang lebih banyak subuh ini, orang beriman atau Islam? Hah? Mana yang lebih banyak, yang Islam atau yang iman? Kalau kita lihat dari sholat subuh, Islam lebih banyak. Tidak bisa kita tanggalkan. Coba kami lewat pasar tadi, pasar pagi Arengka. Masya Allah, tidak muat parkir. Jalan sampai masjid, buahnya ramainya orang. Itu orang Islam enggak? Orang Islam enggak? Tapi mukmin nampaknya enggak. Karena mereka enggak datang ke rumah Allah. Karena syaratnya kata Nabi SAW, siapa yang datang ke masjid subuhnya itu orang beriman. Dan kata para ulama, sekiranya saya menjalankan Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan juga dalil Sunnah, lalu orang menyebut saya Wahabi, maka saya ridho, tidak mengapa saya disebut dengan Wahabi. Ya, itu kuncinya. Jadi tidak perlu kita gamang terhadap itu. Silakan orang mau menyebut Wahabi atau apa, yang penting kita Al-Quran, Sunnah Rasul, pemahaman para sahabat, dan insya Allah Taala kita akan selamat di dunia ini dan juga selamat di akhirat kita. Ya. Orang yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar, teman-teman sekalian. Jadi bertakwalah sama Allah, hanya patuh dan tunduk kepadanya. Semua yang baik di mata Allah, semua yang buruk juga di mata Allah SWT. Dan jangan pedulikan urusan dunia ini, jalankan sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan. Allahu a'lam.